Inilah sedikit cerita dan nama lengkap ulama besar yang bernama Abdul Karim Al-Qushairi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Karim Al-Qushairi bin Hawazin bin Abdul Malik bin Tolhah bin Muhammad. Ketika ditanya tentang kelahirannya, beliau, ulama yang bernama Abdul Karim Al-Qushairi, mengatakan bahwa ia lahir di Astawa pada bulan Rabiul Awal tahun 376 Hijriah atau tahun 986 Masehi. Al-Imam Syuja' Al-Hudali pun menandaskan beliau wafat di Nasapur pada hari Ahad pagi tanggal 16 Rabiul Akhir tahun 465 Hijriah atau 1073 Masehi. Kemudian beliau dimakamkan di samping makam gurunya yang bernama Asy-Syaikh Abu Ali Ad-Daqqaq, dan tak seorang pun berani memasuki kamar pustaka pribadinya dalam waktu beberapa tahun. Itu sebagai penghormatan atas dirinya. Tidak banyak diketahui mengenai masa kecil Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi, kecuali hanya sedikit saja. Namun yang jelas beliau lahir sebagai yatim. Ayahnya telah wafat ketika usianya masih kecil. Kemudian pendidikannya diserahkan pada Abu Qasim Al-Yamani, salah seorang sahabat dekat keluarganya Al-Qushairi. Kepada Al-Yamanilah beliau, Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi, belajar bahasa Arab dan sastra. Dan pada suatu ketika, di saat para penguasa negerinya menekankan beban pajak pada rakyatnya, Al-Imam Qushairi merasa terpanggil atas penderitaan rakyatnya. Karena itulah dirinya tertantang untuk pergi ke Nisapur mempelajari ilmu hitungan agar bisa menjadi pegawai penarik pajak, sehingga kelak bisa meringankan beban pajak yang amat memberatkan rakyat. Nisapur ketika itu merupakan ibu kota Khorasan. Seperti sebelumnya, kota ini merupakan pusat para ulama dan memberikan peluang besar berbagai disiplin ilmu. Beliau, Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi, di Nisapur mengenal Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Ali An-Naisaburi yang populer dengan panggilan Ad-Daqqaq, seorang pemuka sufi pada zamannya. Ketika mendengar ucapan-ucapan Ad-Daqqaq, Al-Imam Qushairi sangat mengaguminya. Ad-Daqqaq pun sendiri telah berfirasat mengenai kecerdasan muridnya yang bernama Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Karena itu, Ad-Daqqaq mendorongnya untuk menekuni ilmu pengetahuan. Akhirnya Al-Imam Qushairi merevisi keinginan semula. Cita-cita menjadi pegawai pemerintah hilang dari benaknya. Ia memilih jalan thariqah. Ketika popularitasnya di Nisapur semakin meluas, mulai berhembus angin fitnah dan berbagai tuduhan dusta terhadap Al-Qushairi dan murid-muridnya. Ketika itulah Al-Imam Qushairi mulai ditimpa berbagai ujian yang berat, dimaki, diusir, demikian sebagaimana diceritakan oleh As-Subuki. Mereka yang mengancam Al-Imam Qushairi rata-rata kaum Mu'tazilah dan Hanabilah yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Mereka menuntut agar pemerintah menangkap Al-Imam Qushairi, dicekal dari aktivitas dakwah, dan dilaknat di masjid-masjid di negeri itu. Akhirnya para murid-muridnya bercerai-berai. Orang-orang pun mulai menyingkir darinya. Sedangkan majelis-majelis dzikir yang didirikan oleh Al-Imam Qushairi dikosorkan. Akhirnya Al-Imam Qushairi diusir dari Nisapur. Masa-masa berat berlangsung selama 15 tahun, yakni tahun 440 Hijriah sampai tahun 455 Hijriah. Di sela-sela masa yang getir itu,
beliau Al-Imam Qusairi pergi ke Baghdad, di mana beliau dimuliakan oleh khalifah yang berkuasa. Pada waktu-waktu luang, beliau pergi ke Tus. Ketika kekhalifahan diambil oleh Abu Suja, Al-Imam Qusairi bersama rombongan-rombongan kembali ke Nisapur hingga 10 tahun di kota itu. Inilah masa keemasan Al-Qusairi, dan di sana beliau memiliki banyak pengikut dan murid-murid. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin amin Allahumma amin.